Salah pilih skincare Ki, tidak hanya bermasalah di kulit, tapi juga bermasalah yang lain. Itu bisa beda meninggal. Sebenarnya merkuri dan hidrokinon itu adalah pencerah. Tetapi merkuri itu kan sebenarnya bahan kimia. Berupa apa bentuknya? Dia itu kan dari air raksa. Kenapa kusam sekali mukaku? Kusam. Iya, karena betul. penumpukan kulit mati. Biarpun kita cuma di rumah setiap hari minyak alami di wajah pun itu bisa menyumbat pori-pori, bisa jadi masalah. Ini ada produk di depan saya. Kita mau coba cek ini, misalnya ingredients-nya. Apakah ini memang tidak ada bahan? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Jika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya setelah kemudian beberapa hari yang lalu saya buat story dan kemudian menghadirkan narasumber sebelumnya yang ternyata banyak menimbulkan berbagai macam polemik. Tapi itulah syukurnya karena kita kemudian bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Hari ini sudah datang salah satu dokter yang ternyata itu satu kompleks gak tinggal. Dan ini menarik untuk kita bahas, apalagi isu yang berkembang hari ini tentang skincare. Tapi sebelum saya spill siapa orangnya, saya perlu kasih tahu Ki bahwa kita sekarang lagi ada di Timur Resto, salah satu resto di Nipa Mall Makassar yang banyak menjual masakan dan makanan khas Indonesia Timur. Semuanya ada di sini, baik makanan maupun minumannya. Dan langsung saja kita present beliau melalui sebuah pantun. Tamu kita yang satu ini cantik sekali, Masya Allah. Dan mudah-mudahan bisa berbagi inspirasi buat seluruh masyarakat, mengedukasi terutama persoalan skincare ataupun yang berhubungan dengan kesehatan kita, terutama kulit. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di pulau Samalona. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Dokter Karlina. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya senang sekali di tengah jadwal padat bisa Ki Kodong hadir. Masya Allah. Memenuhi undanganku. Karena saya tahu dok banyak sekali Kodong yang request Kak Rizal undang dokter. Kak Rizal tolong dihadirkan dokter yang memang paham sedikit banyaknya tentang kulit. Iya, Masya Allah. Spesialis kulit karena kasihan masyarakat. Iya. Nah, saya undang gini dok karena selain permintaannya masyarakat dan akhir-akhir ini kita tahu nih dok bahwa heboh sekali tentang masalah isu skincare. Iya, Skincare betul. abal-abal. Lagi heboh sekali di. Heboh sekali dok. Booming. Dan saya kira kita monitor aja dok di. Iya. Dan bagaimana pandangan tak melihat fenomena yang ada sekarang ini dok? Sebagai seorang dokter yang memang Dokter Karlina Novianti Kasim. Iya. SPDVE. Ya, jadi spesialis dermatovenereologis dan estetika. Panjang tuh juga. Kalau dulu SPKK spesialis kulit dan kelamin. Nah, itu yang saya paham. Sekarang dari sekarang makanya tuh jadi sekarang sudah diubah menjadi SPDVE. Iya, jadi sama aja spesialis kulit dan kelamin terus ditambahkan estetika. Iya. Berarti itu disekolai lagi enggak Mi? Tidak Mi, karena kita sudah sekolah itu semua sebenarnya. Cuma kadang ya itu masyarakat bingung. Kalau estetik, masalah kosmetik, penampilan itu estetika ini ke dokter kulit atau bagaimana, biasa masih banyak yang bingung. Jadi ya itu makanya ditambahkan bahwa dokter spesialis kulit dan kelamin itu menangani semua masalah kulit, estetika, kelamin, seperti itu. Dan itulah yang memang kita konsen selama ini. Iya. Oke. Dok, jadi kalau melihat isu-isu yang ada selama ini dok, terganggukah dengan resahkah seorang dokter Karlina melihat fenomena yang hari ini? Karena saya saja ini yang bukan gak dokter, kadang-kadang kenapa begini di? Nah ini saya mau dengar dari kita dok. Ya tentunya kalau kita kalau sama Kak Rizal saja sudah resah, pasti kita yang dermatologis kan, spesialis kulit tentu resah sekali kan, karena miris sekali gitu ya masyarakat, apalagi soal skincare itu kan sudah menjamur sekali, sudah disebut kayak kebutuhan primer kita gitu kan, kebutuhan primer terus kalau tanpa skincare seperti tidak bisa makan orang. Betul. Seperti itu ya, karena sudah kebutuhan sekali. Nah, tapi ya dengan fenomena sekarang terus yang isu-isu banyak beredar. Tapi kami sebagai miris melihat itu sih. Kita lihat sekarang bagaimana. Tetapi kita sebagai dermatologis tidak mau mengurusi, tapi kita tetap di ranahnya kami saja ya. Jadi sebagai dermatologis kami tetap mengedukasi pasien, masyarakat untuk tetapkan pakai atau bijak memilih produk-produk yang tentunya aman ya. Lalu
tentunya lalu mempercayakan produknya atau mau memilih skincare itu mungkin ke konsultasi ke ahlinya. Jangan yang abal-abal, jangan nih termakan produk-produk viral, terus nantinya ternyata bahannya tidak aman, ya seperti itu. Jadi ya kita miris memang melihat itu, tetapi sebagai dermatologis ya kita hanya bisa mengedukasi terus-menerus pasien, masyarakat untuk tetap pintar-pintar dalam memilih konsultasi, memilih skincare yang tentunya aman dan tidak ya ikut-ikut dalam isu-isu yang sekarang ini. yang booming sekali. Betul. Iya. Tapi maafkan ke ini kasihan dok. Iya. Kalau kita bilang bahwa masyarakat harus bijak memilih produk tertentu dalam melindungi kulitnya, bagaimana caranya kasihan masyarakat bisa tahu bahwa ini bagus atau tidak? Iya. Sedangkan kemudian mungkin selama ini masyarakat kita hanya bisa melihat apa yang mereka lihat. Mereka menggunakan yang mereka, tahu itu contohnya putih ki, Iya. misalnya, tahu glowing ki. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat supaya kemudian tidak terjebak pada produk-produk yang bisa membahayakan? Iya. Karena saya dengar-dengar, saya nonton di FYP TikTok ini. Karena kebetulan Dokter Karlina juga ini biasa juga FYP di TikTok di Halodoc. Iya, kebetulan saya di konsultasi online di Halodoc. Iya. Konsultasi online dan gratis gitu kalau konsultasi. Bayar. online. Iya, konsultasi. Betul. Iya. Tapi ya tidak seperti di konsultasi langsung. Kalau misalnya ini agak terjangkau terjangkau gitu. Nah itu tadi dok, kalau masyarakat, karena banyak yang masyarakat kasihan bertanya, bagaimana caranya kita tahu Kakak Rizal? Tidak pernah kita dikasih tahu. Masalahnya juga mungkin masyarakat tidak pernah mencari tahu. Nah, jadi ya memang karena sekarang itu kan fenomena itu kebanyakan netizen atau masyarakat itu melihat dari ya itu sosmed. Kalau ada yang viral-viral, ya coba ikut, coba-coba. Ya, jadi kita sebagai netizen atau masyarakat ya banyak-banyak mungkin kita membaca, searching kan ya. Terus itu semua kan pasti kan orang semua buka sosmed ya. Sebenarnya sebaiknya itu kalau ada masalah kulit kan lebih baik konsultasikan langsung ke ahlinya, ke dokter. Ke dokter ahlinya itu dermatologis, karena begini, karena fenomena sekarang itu hanya kebanyakan nanti ke dermatologisnya kalau masalah kulitnya sudah berat atau parah sekali atau sudah coba-coba produk-produk sana sini itu yang viral-viral atau tidak aman. Nah baru mereka sadar bahwa ternyata saya harus ke dermatologis. Ya jadi kurangnya sekarang mungkin kesadarannya masyarakat. Kalau misalnya kalau ada masalah kulit sebaiknya coba cari ahlinya. Karena pada ujung-ujungnya kalau misalkan terjadi masalah tidak ada maksudnya yang bertanggung jawab itu ya pasti kan kembali ke kita diri sendiri yang pakai jadi biasanya seperti itu. Jadi coba untuk masyarakat netizen kan sekarang pasti netizen sudah di mana-mana pasti sosmed kalau ini ya coba mencari tahu bahwa sebenarnya kalau ada masalah seperti ini, masalah kulit, kesehatan dan lain itu ya sebaiknya kita ke ahlinya. Tapi kan di setiap produk itu kan ada tertulis tahu BPOM. Betul. Aman. Ingredientsnya mungkin sudah dijelaskan semua detail di situ. Betul. Tidak ada masalah. BPOM lagi kan orang cuma sudah diakui oleh pemerintah. Ibaratnya kalau produk halal misalnya. Kan tapi ternyata itu juga bisa dipalsukan dok ya. Nah jadi itu kan kalau misalnya kayak bahannya tidak aman bahannya kita bisa cek labelnya dari produk kemasan jadi ini aman contohnya sekarang yang lagi ini kayak merkuri. Baru kita bilang kasihan dok. Merkuri. Hidrokinon. Contoh bisa hidrokinon. Merkuri paling ini karena memang itu merkuri paling meracuni. Jadi kalau misalkan itu kan ada biasanya di produk di kemasannya, labelnya kalau misalkan ada tanda merkuri di situ, misalnya simbolnya merkuri itu Hg. Hg. Jadi kalau misalnya kayak ada merkuri chloride gitu atau Hg, nah itu pasti produknya harus dihindari karena mengandung merkuri. Terus itu harus memang cek, selain itu cek sertifikasinya. Jadi itu yang tadi Kak Rizal bilang ada
ya sudah terdaftar di Iya. lembaga kesehatan yang terpercaya seperti BPOM itu. BPOM. Ya, nah tapi kadang-kadang ya entahlah, walau alam Oke. sekarang ini tidak tahu bagaimana ya caranya orang-orang oknum-oknum tertentu ternyata ya bisa memalsukan, bisa sudah hanya mendapat nomor NA, Baik, terus baik. dia sudah bisa produksi sendiri ya. Apa yang dia pasarkan tidak sesuai yang waktu diperiksa BPOM. Baik. Ya, itu maksudnya ya itu walau alam maksudnya itu oknum tertentu yang kita juga tidak tahu. Sepanjang sepengetahuan tak dok, ini bagian daripada pelanggaran itu dok, kriminal itu Ya. bisa dipenjara kalau memalsukan kayak begitu. Iya tentunya. Wah. Iya pasti ini karena ya termasuk yang memalsukan kan ya. Baik, baik. Ya pasti semua orang tahu lah kalau memalsukan ya, Iya. pasti ini. Yang berikutnya kalau misalnya suatu produk yang kita Suatu produk, pakai oke. itu menjanjikan atau misalkan ini kalau ternyata ini pakai produk ini ternyata memutihkan instan. Oke. Ternyata kalau sudah dipakai misalnya 2 Baik, minggu, baik. sudah bisa putih, Putih. kinclong. Oke. Ya putihnya ya putih lain-lain kayak putih pucat begitu. Terus bisa misalnya dia lagi berjerawat, terus dia ternyata dalam 2 minggu dia bisa memperbaiki masalah kulit tadi. Kemudian instan pokoknya. Iya, Nah iya. itu ya kita pertanyakan bahannya apakah aman atau tidak, karena sepanjang sepengetahuan kami dermatologis yang Iya. kita sudah sekolah bertahun-tahun, Iya. ya ilmunya itu yang jatuh bangun maksudnya kalau produk yang aman itu tidak bisa hasilnya instan. Pasti kita selalu mengedukasi ke pasien. Yang paling penting pertama kali sebelum kita memberikan produk ke pasien itu pasti kita kasih tahu bahwa ini ya kalau misalnya pakai ini kita edukasi dulu, tidak bisa instan. Terus ini tidak bisa memutihkan, ini hanya menyehatkan. Nah seperti itu. Jadi Baik. iya, jadi pasti ya seperti itu terus mungkin dari produknya kalau misalnya kayak bentuknya krim, nah kita bisa lihat karena bahan-bahan yang tidak aman itu ya kayak seperti misalnya merkuri. Itu ya pasti baunya berbeda. Berbeda Baunya secara bau dok ya? Iya berbeda, baunya menyengat dan Oke. lain-lain. Teksturnya? Ya teksturnya kasar, lengket, oke. kayak karet kalau dipegang, Iya. ya stretchy kayak karet. Berarti merkurium itu. Ya begitu Nastar itu, dok, ciri-cirinya. ini? Ciri-cirinya. Ya Oke. kayak Karena begitu. kalau yang tidak bermerkuri, Ya, dia tidak ada baunya, maksudnya Tidak ada baunya baunya. tidak menyengat seperti itu. Oke, Iya. baik. Tidak lengket. Kemudian tidak lengket, dia seperti lotion Jil, ya biasa. Baik. Atau dia creamy baik. seperti itu. Tahan dulu dok sampai di situ karena kita sudah mulai agak emosi ini ya. agak emosi. Karena sudah masuk detail. Iya. Supaya kemudian masyarakat, publik dan netizen ini clear di awal, kita disclaimer dulu. Jadi memang dokter betulan kini dok di. Iya. Insya Allah di. Insya Allah ya. Dokter betulan ya Dokter kalau betulan saya. di. Iya. Dokter Carlina Novianti Kasim. Iya. Spesialis Dermatovenereologis dan estetika. ada estetikanya. Jadi Iya. kira-kira begitu. Dok, ini dokter kapan kita kuliah dokter, sekolah dokter kapan? Sekolah dokter saya Di Makassar? Iya di Makassar. Oke. Saya S1-nya Iya. Fakultas Kedokteran UMI. Iya. Iya. Kemudian 2005, saya Oke. angkatan 2005. Terus saya ambil spesialis kulit, Iya. dermatovenerologis di Unhas. Baik. Iya. Terus selesai kemarin 2019. Baik. Iya. Kenapa kita mau ambil spesialis ini, dok? Nah, ada spesialis yang lain, ada kandungan, ada mata, Iya. gigi dan seterusnya. Kenapa menjadi penting seorang Carlina mengambil spesialis ini? Ya, Kebutuhan memang banyak atau memang passion, kita suka memang yang berhubungan dengan kulit, Iya. estetik atau mungkin yang lain. Ada pertimbangan lain, dok. Kenapa? Kalau misalkan kulit ya saya lebih kalau ke pribadi Iya. lebih ke passionnya itu sih. Baik. Iya, saya lebih senang kalau misalkan berhubungan dengan penampilan Oke. seperti itu. Terus saya lebih suka kalau misalkan melihat orang lebih penampilannya lebih baik, sehat. Iya. Terus jadi kalau misalnya kayak kalau kulit kita ya kelihatan sudah sehat, Iya. bagus, maksudnya otomatis penampilan tak juga terlihat baik gitu lah. Baik. Ya jadi passionku memang ya suka di situ. Selain itu kalau yang lain kayaknya agak susah. Kalau Kalau yang lain kayaknya agak ribet Ribet kayak spesialis jantung. terlalu ini sekali. Kalau kulit sebenarnya susah juga kulit, cuma ya kita lebih mungkin passionnya di situ sih. Baik. Begitu. Berarti bisa cepat mengetahui kulit yang sehat, kulit yang tidak sehat. Iya. Gitu. Ya, Kalau kulitku ini saya dok kasihan yang kulit lapangan kasihan ini Iya. masih kategori sehat ini dok atau Iya. perlu pakai skincare?
Iya, kalau semua orang sebaiknya pakai skincare, ya Sebaiknya, minimal oke. pakai sunscreen, sabun sunscreen. Gunanya apa itu, Dok? Iya, kalau sunscreen ya gunanya untuk menangkal sinar UV, sinar ultraviolet itu bisa banyak efeknya ke kulit kalau dia menembus kulit, bisa. Matahari maksudnya? Iya, matahari dan Dalam sinar waktu lama? matahari. Iya, biar dalam waktu ini biasanya Masa? orang kalau misalnya berjemur, Iya, iya, iya. misalnya itu sudah sunburn nih, Iya, ya iya. nanti lama-lama kulitnya merah, bisa menghitam. Ya, kalau misalnya terpapar lama ya bisa mungkin lebih beratnya bisa jadi kanker kulit. Kan bisa kanker. Iya, kalau misalnya orang terpapar berjemur ya lama di matahari. tidak langsung Ji. Kalau Iya. misalnya kayak dia biasanya pekerja-pekerja yang kayak Baik. orang di pertanian Oke. gitu, yang bertani Di terus lapangan, ya di lapangan lama berjemur ya bisa resiko itu gitu. Terus ya bisa menimbulkan kerutan, itu Baik. lebih cepat orang menua, Baik. penuaan dini namanya. Nah, Wah. seperti itu. Ada tuh biasa temanku yang kalau dia putih kulitnya, Mm-mm. kenapa tiba-tiba cepat berubah jadi warna merah? Entah itu biasa iya. tiba-tiba dia malu, diketawai. Ada temanku begitu, Iya, Dok. iya, yang- Tiba-tiba putih tapi langsung muncul warna merah. Setelah itu hilang sendiri merahnya. Itu kulit bermasalah itu, Dok? Iya. Atau Nah, biasanya kulitnya disebut kulit sensitif. kulit Iya, kulit sensitif. sensitif. Nah, jadi biasanya entah itu memang kulitnya yang tipe kulit sensitif Oke. atau dia memakai sesuatu produk. Wah. Nah, karena memakai produk juga bisa menimbulkan hal seperti itu. Baik, Ya, misalnya dia memakai produk ya itu misalnya ada produk yang dia pakai terus bisa juga yang bahan yang tidak aman Baik. seperti yang tadi dijelaskan Iya. bahan tidak aman itu bisa juga membuat kayak merah jadi Baik. kayak jatuhnya nanti kayak iritasi, kulitnya Baik. iritasi, sensitif. Jadi begitu dia hanya tertawa, ketawa, itu Iya. kan kena sedikit cahaya atau terpapar matahari langsung merah ya karena. Baik. Tapi ada juga memang ada produk jika terpapar memang ada produknya dan produknya aman karena memang ada produk-produk tertentu yang kalau sensitivitas terhadap sinar matahari. Jadi Oke. kalau begitu kena matahari kah, cahaya itu langsung memerah karena efek dari produk tersebut. Ya, tetapi ada memang kulitnya sensitif atau memakai produk. Nah, itu bisa terjadi kulitnya sensitif merah terus bisa jadi iritasi kulitnya, nah, bisa ruam kemerahan. Dan Nah, itu kalau tidak diperhatikan dalam jangka panjang, Dok, berbahaya itu. Bisa bermasalah. Misalnya kayak tadi yang paling berbahaya adalah kanker kulit. Iya. Kalau kita biarkan. Kalau dibiarkan ya tergantung itu dia memakai misalnya produknya toh Oke. apa kalau misalnya dia bahannya tidak aman kalau dia pakai terus-menerus bahan yang tidak aman itu yang buat dia kulitnya memerah, iritasi. Nah, itu bisa bukan saja efeknya di kulit jadi bisa juga keracunan ke kesehatan organnya. Iya. Itu juga saya mau tanya yang lain, Dok, sebenarnya. Iya. Karenanya kalau orang kita salah pilih skincare tidak hanya bermasalah di kulit, tapi juga bermasalah yang lain. Iya, Termasuk betul. kalau orang beda ibu hamil, itu Iya. bisa beda meninggal. Ya, bisa berpengaruh ke Bisa janinnya. berpengaruh ke janinnya. Iya. Terus yang saya mau tanyakan selanjutnya ini, Dok, sebelum masuk ke situ, kenapa ini spesialis kulit selalu dikasih dekat dengan, mohon maaf, ke kelamin? Spesialis kulit dan kelamin. Iya. Karena bertanya, apa hubungannya nih kulit dengan kelamin? Iya, jadi biasa orang bilang itu lah. Ini dokter spesialis kulit kelaminnya jadi obati atau bagaimana? Iya, ini jadi. Maka bertanya Padahal itu. kulit Iya. kelaminnya jadi obati. Padahal ya jadi kita ya sekolah bertahun-tahun Iya. ya. Itu dinamai spesialis kulit dan kelamin karena kita juga ranahnya di situ. Jadi kita kompetensinya mengobati atau tuh mengobati kelamin juga. Jadi masalah kelamin, ya contohnya Iya. itu ada yang kencing nanah Oke. seperti itu. Ada masalah di kulit kelaminnya Iya, juga. iya. Ini masalah perempuan dan kelamin. laki-laki? Iya, perempuan dan Semua, oke. laki. Tidak ada perbedaan. Iya, Oke. Iya, kalau kita Ini pembahasan mengobati betul. semua toh. Iya. Itu kita ranahnya di situ juga. Jadi kelamin juga jadi iya bukan biasa kan spesialis kulit Iya. spesialis kecantikan orang biasa terlupa dengan kelaminnya ternyata dokter spesialis kulit itu mengobati juga kelamin. Iya, jadi kita juga mengobati kelamin dan kadang diperjelas bahwa ya kami juga dermatologis itu ranahnya juga di estetika karena kadang orang tidak tahu atau bingung bahwa di sini. iya ini spesialis kulit ini apa Iya. spesialis kecantikan. Kami bukan spesialis kecantikan, Oke. kami bukan spesialis yang ya kosmetik Iya. ini tapi memang kita bertahun-tahun sekolah itu ilmunya ya kita belajar itu kulit, kelamin, semua kulit dan itu estetika juga Estetikanya, termasuk. oke. Iya. Dok, ada selalu saya dengar ini, Dok, bahwa
Kalau begini masalahnya, makanya bilang memang dari awal tidak usah pakai skincare. Pakai saja skincare alami dari Tuhan, yaitu air Air wudhu. wudhu deh, iya. Masya Allah. Itu Iya. bagaimana itu, Dok? Iya, tapi sebenarnya kan kita Iya. ini juga ya dokter, skincare, itu kan perantara Ji. Jadi semuanya memang dari Iya, iya. Tuhan gitu, dari Iya, Allah iya, iya. yang kasih kita semua ini. Nah, jadi kalau misalnya kayak kurang ini sih, kalau misalnya kayak orang bisa Iya, glowing iya, dari iya. air wudhu, ya Iya. mungkin dari dulu orang pakai air wudhu saja deh, nggak usah ada skincare. Iya, jadi maksudnya seperti tadi sebenarnya semua orang sebaiknya pakai Baik. skincare, nah karena ya skincare itu misalnya kayak begini, logika saja. Kalau misalnya kenapa kita harus kayak sikat gigi setiap hari? Betul, betul. Iya, kalau kita ndak sikat gigi mungkin 3 hari, 5 Iya, hari, iya, deh, betul, betul. mungkin kotoran gigi menumpuk Betul, nih. betul, betul. Nah itu kalau misalnya kayak sama aja dengan kulit. Sama dengan Iya, karena ini kulit kan, apalagi kayak misalnya terpapar, apalagi wajah nih paling wajah, betul. Sensitif. depan Iya, terpapar dengan iya semua ada itu debu, polutan apa, matahari. Ini kalau misalnya kan kita hanya pakai kita tidak rawat, ya hanya pakai air wudhu, ya pastinya itu yang biasa bikin orang kenapa kusam sekali muka kok. Kusam, Iya, karena betul. penumpukan kulit mati. Oh, Iya, jadi penumpukan oke. kulit mati karena tidak pernah pakai skincare, tidak Oke. pernah dirawat. Jadi itu semua yang bikin orang kulit kusam itu penumpukan kulit mati. Dan itu Iya, harus masalah. sebaiknya Iya, dibawa karena, ke tempat untuk ke klinik. Iya, ya ndak Salah harus satunya. juga. Ya, Pakai salah satunya skincare. ke klinik pakai skincare setidaknya paling- merawat. Merawat, Iya, merawat. Ya, kalau misalnya kita tidak merawat, bisa pakai aja dok Baik, baik. sabun sama ini. Tapi kalau kita tidak ini sama jika menempel apapun, biarpun di rumah pasti minyak alami di wajah saja. Iya. Biarpun kita cuma di rumah setiap hari minyak alami di wajah pun itu bisa menyumbat pori-pori, bisa jadi masalah. Iya, ya jadi itu orang bikin kusam, nanti muncul komedo, jerawat, nah bikin masalah kulit. Bukan hanya karena kita tidak beraktivitas Iya, di oke, luar, oke, di rumah pun pasti ada debu ya, minyak alamita saja bisa tersumbat di pori-pori, debu bercampur ya. Nanti ada bakteri di situ, nah, sudah nanti jadi komedo, jerawat atau kulit mati, bikin orang kusam. Luar Iya, biasa penjelasan. seperti itu deh. Saya langsung mau pergi setelah dari ini. Kebetulan Iya. kita ada jadi Nipa Mall, jadi Iya, langsung langsung bisa pakai- langsung cari nanti nih. Iya, deh. Gini. Dok, Skincare, ya. saya langsung tadi ke kasus lagi, Dok. Iya. Merkuri, Iya, wis. Terus- hidrokinon. Iya, iya. Kenapa kalau ada di kulit kita itu? Nah, kalau merkuri, Merkuri. sebenarnya merkuri dan hidrokinon itu adalah pencerah. Itu pencerah, iya dia Pencerah. termasuk dalam agen pencerah untuk memang mencerahkan. Yang paling teratas itu ya merkuri. 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 Tetapi merkuri itu kan sebenarnya bahan kimia. Merkuri Iya, itu bahan kimia. Berupa Eh, apa bentuknya? Dia itu kan dari air raksa. Cairan Nah, berarti? Iya, dia bermacam-macam. Sebenarnya ada jenisnya. Jadi merkuri itu sebenarnya dipakai dalam bidang industri kan. Oke. Kalau saya baca itu kayak Iya. dipakai pertambangan, Oke. kayak di pertanian, bikin cat kertas kah untuk insektisida, begitu seperti itu. Nah, merkuri ternyata jenisnya ada merkuri inorganik, merkuri organik. Nah, ternyata merkuri ya jenis lain yang biasanya, tetapi ada efeknya. Ternyata efeknya itu dia mau mencerahkan. Kenapa dia ternyata fungsinya menghambat produksi melanin. Melanin itu yang bikin di kasih warna di kulit, di rambut itu yang kita warnanya macam-macam toh Oke, oke, kulitnya. oke, oke. Nah, itu melanin itu fungsinya Melanin, di situ. Melanin Ya, itu fungsinya. Merkuri datang deh Iya. hambat itu. Nah, dihambat itu kerjanya. Makanya nah dia memang paling teratas sih kalau untuk mencerahkan itu efeknya ternyata Iya, ada iya, efek iya. itunya. Nah, yang dipakai selalu itu merkuri chloride namanya atau merkuri nitrat. Iya. Ya, itu untuk dipakai di kosmetik. Iya. Nah, itu iya. Nah, orang salah gunakan. Baik. Nah, itu. Kenapa dia tidak boleh kita pakai itu di Iya, kulit? Nah, karena permasalahannya bukan hanya mengganggu kesehatan kulit, ternyata bisa mengganggu kesehatan organ. Nah, itu paling parah begitu. Kesehatan organ sampai ke situ, Dok? Iya, sampai ke situ karena racun kan namanya bahan Baik, kimia baik. yang dipakai di bidang industri, kita pakai untuk ya di kulit bagaimana kayak pasti. Baik, baik. Iya. Dan kita mau sampaikan kepada masyarakat, coba diperiksa skincare, jangan sampai ada merkurinya. Iya. Dan kalau menghambat itu tadi namanya melanin. Iya. Ini karena saya tidak paham istilah medis itu. Menghambat itu melanin. Iya, menghambat itu yang bikin warna. Yang bikin warna Iya, memang warna di putih kulit. cepat. Iya, kalau merkuri memang dia cepat instan, instan dia memutihkan, Oke. kemudian dia cepat kinclong. Oke, Iya. tetapi
Nah, tapi meracuni ya. Jadi kalau misalnya dalam jumlah banyak kita memang efeknya itu merkuri tidak sekarang misalnya kita pakai baru 2 minggu, 1 bulan, tidak langsung memang meracuni sampai kesehatan organ. Paling kalau di kulit ya iritasi kulit bisa muncul ruam, kemerahan itu tadi yang kita bilang yang kalau biar ketawa merah mukanya itu salah satu malu-malu itu salah satu ciri-cirinya kan. Tetapi kalau misalnya paling nanti dalam pemakaian yang jangka panjang yang selalu yang kita itu memang masyarakat misalnya sudah pakai tapi tidak tahu ternyata itu merkuri, tapi kalau dipakai kinclong sekali. Terus memang kayak glass skin maksudnya kinclong tapi glass skin cepat putih. Nah itu yang dipertanyakan karena lama kelamaan dalam penggunaan jumlah banyak terus menerus jangka panjang. Nah itu bisa ternyata mengganggu fungsi ginjal. Mengganggu fungsi ginjal. Terus yang lain lagi ternyata dia bisa mengganggu gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf itu neurologis. Misalnya kayak sering orang sakit kepala, bisa kayak bikin orang tremor, kayak bergetar yang gemetar gitu. Nah, terus bisa ternyata gangguan memori. Ya itu semua kesulitan berbicara. Itu nanti efek-efeknya. Nah, ternyata juga bisa terjadi gangguan di paru-paru. Misalnya bisa orang bikin sesak nafas. Ya, seperti itu efeknya. Makanya dilarang sekali untuk memakai bahan yang mengandung merkuri baik itu di skincare atau kosmetik yang kita pakai. Baik. Berarti seperti itu. Luar biasa bahayanya ini barang-barang kalau kita pakai, Dok Di. Makanya dilarang sekali. Makanya itu seperti kriminal karena itu kan merugikan masyarakat toh kalau misalnya kita mengedarkan suatu produk dan ternyata itu dalamnya produknya berbahaya, kan kasihan masyarakat toh. Maafkan saya ini, Dok. Jadi ada juga yang saya dengar bahwa ini skincare itu kalau dipakai terus di BD enggak bermasalah di kulit tapi kalau misalnya habis atau dalam beberapa jangka waktu tidak terpakai maka muncul itu semua. Ada bungkusan, breakout apa segala macam. Memang begitu, Dok? Produk merkuri itu kalau begitu. Nah, ada produk merkuri yang ketergantungan orang biasa orang bilang ketergantungan. Tidak dipakai langsung bermasalah. Langsung bermasalah. Nah, nah di sini juga saya jelaskan deh. Kalau masalah ketergantungan, biasa juga pasien selalu banyak yang bertanya seperti itu, Dok. Kalau saya pakai krim atau produk ada ketergantungan ya, Dok? Itu kan biasa. Nah, ini saya mau jelaskan kalau masalah ketergantungan dulu, masalah ketergantungan. Jadi sebenarnya biasa saya bilang kalau ketergantungan untuk menjadi lebih baik sih tidak masalah, Itu kalau misalkan itu sebenarnya tidak ada ketergantungan kalau bahannya aman. Ya, tapi kalau misalnya memakai bahan-bahan tidak aman, ya itu biasanya sudah pakai skincare bagus, putih sekali, kinclong. Begitu tidak pakai stop. Nah, memang berarti dia memang lepas dari bahan yang tidak aman itu langsung muncul. Nah, itu efeknya juga kalau misalnya pakai bahan yang tidak aman. Jadi ada namanya yang seperti tadi merkuri, ada juga namanya itu steroid yang disalahgunakan. Nah, kalau misalnya kita sudah pakai bagus sekali kinclong, begitu kita berhenti, nah itu namanya fenomena rebound. Jadi muncul semua masalah, jerawat parah, flek. Nah, itu semua karena kemarin yang dia pakai bahan-bahan yang tidak aman. Nah, itu efeknya juga yang tidak bagus. Ini daging betul saya dengar penjelasannya Dr. Carlina. Boleh sembari diminum, Dok? Karena menurutku ini penting sekali bagaimana bahayanya kalau kita menggunakan produk yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan ternyata bahaya juga kalau kita tidak pakai skincare karena penuaan dini, menempel tadi kulit mati dan sebagainya, kusam. Sepertinya saya harus periksa segera ini karena saya berhadapan dengan dokter kulit, Bos. Nah, kalau begitu pertanyaanku bagian-bagian akhir ini sederhana. Ketika kemudian orang sudah tak kalam ini Kakak Rizal, kasihan saya sudah pakai produk ini, hancur-hancur kulitku. Apakah masih bisa ada peluang untuk kembali normal kulitnya, Dok? Dengan setelah menggunakan produk skincare yang bermerkuri tadi, masih bisa bagus. Nah, hancur-hancur misalnya, atau setengah mati disembuhkan. Masih ada peluang untuk kembali seperti sedia kala, Dok? Iya, jadi kalau misalnya kayak sudah pakai yang bahan yang aman, insya Allah bisa kembali asalkan langkah pertama nih kita lakukan itu pasti stop
Stop ya. Oke, stop. Stop pakai Stop pakai itu. stop Oke. pakai itu produk, Oke. produknya di stop, jangan pakai lagi, dihindari. Nah, Iya. kemudian ya pastinya sebaiknya konsultasi langsung ke ahlinya, Ke dokter. ke dokter spesialis kulit mungkin. Jangan Spesialis bilang kulit. Iya. Nah, konsultasikan lalu. Nah, boleh kita langkah berikutnya memilih produk, atau kalau mau pilih produk sendiri, produk skincare mungkin yang ringan. Oke. Jadi misalkan mulai dari pembersih wajahnya, Oke. atau mulai dari mulai dari sabun pembersih wajah, toner, kita pilih yang ringan. Kita kembali ke basic skincare. Oke. Iya, jadi kita pilih yang ringan, yang lembut, yang tidak mengiritasi, karena kan habis bermasalah ini kulitnya. Jadi Baik, kita baik. pilih yang ringan-ringan, mulai dari pembersihnya, pelembabnya, segala macam. Nah, day creamnya kita pilih yang ringan-ringan, jangan yang tambah mengiritasi kulit. Nah, setelah itu kita boleh pilih juga bahan-bahan yang ada eksfoliasinya. Eksfoliasi itu bahan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, jadi Baik. kan penumpukan kulit mati, terus mukanya mungkin karena sudah pakai yang ini yang merusak. Nah, jadi Iya. kita pilih yang ringan-ringan, terus pilih pelembab juga yang ringan. Jadi jangan pilih yang gampang mengiritasi lagi. Oh, Iya. oke. Intinya kalau ada masalah yang berhubungan dengan itu ke dokter Ki. Iya. Konsultasi Ki, coba Konsultasi, percayakan iya. ke dokter. Begitu Ya, kira-kira. percayakan ke dermatologis. Percayakan ke dermatologis. Nah, tapi ini kesan dok, tolong saya dibantu supaya Iya. apa yang kita bilang tadi ini dok tidak salah-salah alias tidak hoax. Saya cuma mau bandingkan saja dok ini. Ini ada produk di depan saya. Kita mau coba cek ini, misalnya ingredientsnya. Ini kalau begini berarti ada BPOM-nya dok ya? Iya, Ah, iya. ini BPOM. Ada Ah, BPOM. terus ingredientsnya saya bacakan coba dok di mana ini komposisi misalnya. Apakah tidak ada bahan-bahan berbahaya? Iya, ndak ada bahan-bahan. Oke. Alhamdulillah ndak ada bahan-bahan yang berbahaya di sini. Oke. Jadi dia ini sunscreen, sunscreen. Ini sunscreen. Iya, melindungi kulit. Ya itu dari sinar UVA, Baik. UVB. Baik. Kalau ini komposisinya mirip-mirip ini apa sih kalau begini dok? Oh, Botol itu spray ya? sabun, ya, Oh, sabun. sabun, iya, facial wash. Jadi dia Facial wash, untuk oke. mengontrol produksi minyak. Baik. Minyak yang berlebih kan biasa kalau orang jerawat itu Baik. salah satu yang yang memicu jerawat, salah Oke. satu yang bikin orang jerawat itu karena produksi minyak berlebih di wajah. Itu Oke. salah satu bikin mekanismenya sehingga terjadi jerawat. Terjadi jerawat. Iya, jadi kalau misalkan kalau sabun ini Iya. dia punya asam salisil, nah salicylic acid, iya. Oke. Nah salicylic acid itu salah satu bahan aktif yang digunakan untuk mengobati jerawat memang. Oke. Iya, Berarti ini ada ini jerawat ini kalau ini dok di? iya. Oke. Iya, Dok saya mau untuk uji dok apakah ini memang sudah BPOM atau tidak? Boleh dibantu handphone saya? Iya. Boleh langsung saya Iya, coba iya. scan dok ya? Iya. Karena semua rata-rata sudah produk ada di tahu BPOM-nya. Iya, Tidak ada ya. di tahu masalah. Jadi di website resminya, betul. iya. Nah ini coba contoh ya. Ini BPOM ya, BPOM dan langsung kita barcode. Cari langsung ada angka seperti ini. Cari di web. Apakah yang muncul? Oke. Oh langsung ada memang dok di Iya. surat notifikasi Ada jadi BPOM. Baik. Oke. Kelihatan ya. Kelihatan. Dari Badan Pengawas Obat dan Oh memang BPOM itulah yang iya, ngurusin iya, begini-begini badan, ya, badan pengawas obat dan makanan kan, ya Baik. BPOM. Baik. Dan itu yang susah sekali orang urus biasanya. Oh begitu dok di. Iya, kalau mau Ah. nah makanya Itulah pentingnya. ya. Oke. Salah satu produk yang saya pegang ini bisa saya pastikan dan saya kategorikan aman. Namanya bagaimana? Moiski. Di Moiski Moiski atau Skin Dermatologis. Oke, Moiski. Iya, Bacanya. Moiski Skin Dermatologis. Oke. Ini untuk Ya, itu untuk sabun. Apa? Ya, sabun untuk Membersihkan. wajah, ya membersihkan wajah. Dan ini bisa langsung saja dok atau pakai kapas lagi tisu? Oh, langsung saya di tangan. Oh, Baru langsung kalau di kita tangan. ya bilas dulu Buka. wajahnya pakai air. Oke. Terus kita keluarkan ini pencet pam sedikit, Oke. baru kita cuci mukanya, ya baru dibilas pakai air. Seperti Yang mau itu. tahu ini saya tulis di description box untuk bisa mendapatkan ini ada di
di online di Shopee ada dok ya? Iya, Shopee ada. Iya, oke. Dok, bagian-bagian akhir ini dok, apa yang kita mau sampaikan kepada masyarakat tau nggak? Supaya iya. kemudian masyarakat ini lebih wise, lebih jeli lagi dalam menentukan produk, memilih produk yang aman dan sebagainya, agar tidak terjebak pada produk-produk yang bisa merusak kulitnya dan bisa juga bahkan menghancurkan hidupnya bagi masyarakat. Silakan dok. Iya. Nah, jadi saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin dan estetika menghimbau ke masyarakat netizen, jadilah netizen atau masyarakat yang bijak dalam memilih produk skincare ya, karena kita semua ketahui bahwa kulit kita ini adalah aset. Jadi begitu kita kalau misalkan kulit saja tergores sedikit pasti kita merasa jeleknya kulit kalau ini. Jadi kalau kita untuk menjaga satu-satunya aset yang penting yang kita miliki, pastinya kita mau yang terbaik ya kan. Pastinya kita tidak mau yang abal-abal, tidak mau yang bahannya tidak aman ya. Jadi penting untuk bijaklah memilih produk atau skincare yang memang aman, tidak asal mengikuti produk-produk yang lagi viral mungkin. Kemudian karena setiap jenis kulit orang itu berbeda-beda ya, jenis kulit orang itu berbeda-beda. Jadi pilihlah produk atau skincare yang sesuai jenis kulit kamu. Kemudian paling penting lagi, kalau ada masalah kulit itu konsultasikan ke ahlinya. Jadi jangan hanya mencoba-coba ini itu, mencoba-coba skincare, kosmetik ini itu, tetapi ternyata tidak sesuai atau tidak cocok dengan kalian. Karena sekarang kalau ya, jadi makanya penting untuk selalu mengkonsultasikan masalah kulit. Jadi tidak usah ragu, karena dermatologis atau spesialis kulit atau yang ahli itu sudah banyak, sudah di mana-mana. Jadi sekarang lagi sudah ada bisa konsultasi online. Nah, jadi gampang untuk selalu mengkonsultasikan masalah kulit. Nah, seperti itu sih. Jadi ya pintar-pintarlah menjadi masyarakat. Apalagi netizen sekarang sudah pasti pintar-pintar. Betul. Kita harapkan memang seperti itu, dok. Dok, makasih banyak, dok. Yes. Sudah bisa memberikan edukasi ke masyarakat, dan ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Mudah-mudahan Makassar tidak terkenal lagi dengan istilah banyak bedek mafia skincare. Buktinya tahu ada di dokter yang selalu mau mengedukasi. Iya, banyak dokter yang ahli yang mau mengedukasi, yang mau peduli. Betul. Sebenarnya ya. Jadi ya tinggal masyarakat yang ini. Oleh karena itu saya tentu mengajak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, ayo mari kita bijak, karena ini ternyata dengan kita tahu sekarang ilmunya, tahu edukasinya, mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga dan bisa mewaspadai supaya kita bisa lebih terjaga. Terima kasih banyak, dok, sudah datang juga. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh indah lapangan Karebosi, indah pula pantai Marina. Kalau mau jadi konsultasi hubungi Dokter Karlina. Yes. Dan saatnya bilang kamu kelar. Terima kasih.